Mereka yang mengabaikan atau meremehkan tradisi ini dipercaya akan mengalami berbagai kesulitan, mulai dari cuaca buruk yang tiba-tiba datang, tersesat di jalur yang jelas, hingga mengalami kejadian-kejadian gaib yang sulit dijelaskan akal sehat. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan virtual ke salah satu puncak tertinggi di Kepulauan Maluku. Sebuah tempat yang diselimuti keindahan alam sekaligus misteri yang mendalam. Ya, kita akan menjelajahi Gunung Binaya di Pulau Seram, Maluku. Gunung Binaya bukan sekadar gunung. Dengan ketinggian 3027 meter di atas permukaan laut, ia adalah puncak tertinggi di Maluku dan menjadi bagian dari Taman Nasional Manusela yang megah. Tapi di balik data geografisnya, Binaya menyimpan lapisan-lapisan cerita, sejarah, dan mitos yang diwariskan dari generasi ke generasi oleh masyarakat adat setempat. Jadi, siapkan diri kalian, karena kita akan mengupas tuntas semua kisahnya. Secara geologis, Gunung Binaya adalah bagian dari busur vulkanik non-aktif yang membentuk tulang punggung Pulau Seram. Pulau ini sendiri merupakan sebuah keajaiban geologi, terbentuk dari pergerakan lempeng tektonik yang kompleks jutaan tahun lalu. Struktur bebatuannya yang didominasi oleh batuan metamorf dan batuan sedimen laut terangkat, menciptakan lanskap yang dramatis dan terjal seperti yang kita lihat sekarang. Ini menjelaskan mengapa jalur pendakian ke Binaya terkenal sangat menantang, dengan medan yang naik turun secara ekstrem. Namun, yang membuat Binaya begitu istimewa adalah nilai budayanya. Bagi suku Manusela dan suku-suku lain yang tinggal di sekitarnya, Gunung Binaya adalah tempat yang sakral. Mereka meyakini bahwa gunung ini adalah pusat dari kehidupan, tempat bersemayamnya roh-roh leluhur, dan sumber dari segala berkah. Nama Binaya sendiri sering diartikan sebagai Ibu Agung atau Ibu dari semua, yang mencerminkan posisinya sebagai figur ibu yang mengayomi dan memberikan kehidupan bagi tanah seram. Menurut legenda yang paling terkenal di kalangan masyarakat setempat, puncak Gunung Binaya adalah tempat di mana 9 matahari pernah bersinar. Diceritakan bahwa pada zaman dahulu, dunia diterangi oleh 9 matahari yang terik. Panasnya begitu menyengat, hingga tanah menjadi kering kerontang. Tumbuhan mati, dan manusia serta hewan sangat menderita. Melihat penderitaan ini, seorang pahlawan wanita yang gagah berani dari suku Alifuru, bernama Inanna Nunu, memutuskan untuk bertindak. Dengan busur dan panas saktinya, ia mendaki ke puncak tertinggi di Pulau Seram, yaitu Gunung Binaya. Dari puncak inilah, dengan kekuatan dan ketepatan yang luar biasa, ia memanah 8 dari 9 matahari tersebut hingga padam. Tersisalah 1 matahari yang kita kenal sekarang, yang cahayanya cukup untuk memberikan kehidupan tanpa membakar bumi. Atas jasanya yang heroik, Inanna Nunu dihormati sebagai penyelamat. Mitos ini tidak hanya menjelaskan asal-usul matahari, tetapi juga mengukuhkan kesakralan Gunung Binaya sebagai panggung bagi peristiwa kosmik yang menentukan nasib dunia. Puncak Binaya dianggap sebagai jembatan antara dunia manusia dan dunia langit. Kisah lain yang tak kalah menarik adalah tentang si bidadari penjaga konon. Di hutan-hutan lebat di lereng Binaya, hidup seorang bidadari atau peri cantik yang bertugas menjaga kelestarian alam. Ia akan muncul di hadapan para pendaki atau pemburu yang berniat baik, terkadang dalam wujud seekor burung atau rusa putih yang indah, untuk menunjukkan jalan atau memberikan pertolongan. Namun, bagi mereka yang datang dengan niat jahat ingin merusak hutan atau tidak menghormati adat setempat, sang bidadari akan menjelma menjadi sosok yang menakutkan atau menciptakan ilusi yang membuat mereka tersesat dan tidak pernah bisa kembali. Cerita ini menjadi semacam kearifan lokal untuk mengingatkan siapapun yang memasuki kawasan Binaya agar selalu menjaga sopan santun, menghormati alam, dan mematuhi aturan adat yang berlaku. Aturan adat ini bukan sekadar mitos. Sebelum melakukan pendakian, para pendaki biasanya diwajibkan untuk mengikuti ritual kecil yang dipimpin oleh tetua adat di desa-desa pintu gerbang pendakian, seperti Desa Piliana atau Desa Kanike. Ritual ini bertujuan untuk meminta izin kepada roh-roh leluhur dan penjaga gunung. Biasanya, ritual ini melibatkan persembahan sederhana seperti sirih, pinang, atau tembakau, diiringi dengan doa-doa dalam bahasa lokal. Masyarakat percaya, dengan melakukan ritual ini, para pendaki akan dilindungi dari mara bahaya selama perjalanan. Mereka yang mengabaikan atau meremehkan tradisi ini, dipercaya akan mengalami berbagai kesulitan, mulai dari cuaca buruk yang tiba-tiba datang, tersesat di jalur yang jelas, hingga mengalami kejadian-kejadian gaib yang sulit dijelaskan akal sehat. Banyak cerita dari para pendaki yang menguatkan kepercayaan ini.
sejarah modern Gunung Binaya juga tak kalah menarik. Pendakian pertama yang tercatat oleh orang Eropa dilakukan pada awal abad ke-20 oleh seorang naturalis Belanda. Sejak saat itu, Binaya mulai menarik perhatian para petualang, peneliti, dan pendaki dari seluruh dunia. Statusnya sebagai salah satu dari Seven Summits of Indonesia atau 7 puncak tertinggi di 7 pulau atau kepulauan utama Indonesia semakin mempopulerkan namanya. Namun, pendakian Binaya bukanlah perjalanan yang mudah. Jalurnya dikenal sebagai salah satu yang paling berat di Indonesia. Para pendaki harus melewati hutan hujan tropis yang lebat, menyeberangi banyak sungai dengan arus deras, mendaki punggen curam, dan bahkan menghadapi hutan lumut yang surreal dan lembab di ketinggian. Perjalanan ini biasanya memakan waktu antara 7 hingga 10 hari pulang pergi, menuntut persiapan fisik dan mental yang sangat matang. Setiap etape perjalanan seolah memiliki ceritanya sendiri. Dari gerbang awal di desa, kita akan masuk ke dalam hutan lebat yang kaya akan flora dan fauna endemik. Disinilah, kita bisa bertemu dengan berbagai jenis burung langka, termasuk kakatua seram yang terkenal. Semakin tinggi, vegetasi berubah. Hutan lebat berganti dengan hutan lumut yang magis, di mana setiap pohon, dahan, dan batu diselimuti lapisan lumut tebal berwarna hijau, menciptakan suasana seperti di negeri dongeng. Setelah melewati hutan lumut, kita akan sampai di padang terbuka yang disebut Lembah Aimoto, sebuah cekungan luas yang sering menjadi lokasi camp terakhir sebelum menuju puncak. Dari sini, pemandangan ke puncak Binaya sudah terlihat jelas, berdiri gagah, menantang langit. Serangan puncak atau summit attack biasanya dilakukan pada dini hari, berjuang melawan dingin dan angin kencang untuk bisa menyaksikan matahari terbit dari atap Maluku. Dan ketika sampai di puncak, semua rasa lelah seakan terbayar lunas. Dari ketinggian 3027 meter, kita bisa melihat hamparan Pulau Seram yang hijau, dikelilingi lautan biru yang membentang hingga cakrawala. Rasanya seperti berdiri di atas awan, di sebuah tempat di mana sejarah, mitos, dan keindahan alam menyatu dengan sempurna. Di puncak inilah kita bisa benar-benar merasakan mengapa masyarakat adat begitu memuliakan tempat ini. Jadi, Gunung Binaya lebih dari sekadar tantangan fisik. Ia adalah sebuah perjalanan spiritual dan budaya. Ia mengajarkan kita tentang sejarah geologi bumi, tentang kekayaan mitologi Nusantara, dan yang terpenting, tentang pentingnya menghormati alam dan kearifan lokal yang telah menjaganya selama berabad-abad. Setiap langkah di jalurnya adalah sebuah pelajaran, dan setiap pemandangan adalah sebuah anugerah. Gunung Binaya adalah bukti hidup bahwa di balik setiap keindahan alam yang megah, tersimpan cerita-cerita abadi yang membentuk identitas suatu tempat dan masyarakatnya. Ia adalah ibu agung yang terus memanggil para petualang untuk datang, bukan untuk menaklukkannya, tetapi untuk belajar dan menjadi lebih bijaksana. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik untuk merasakan langsung magisnya Gunung Binaya? Atau mungkin ada di antara kalian yang punya pengalaman mendaki ke sana dan ingin berbagi cerita? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih banyak sudah menonton video kali ini. Semoga informasi dan cerita yang kami bagikan bisa menambah wawasan dan kecintaan kita pada kekayaan alam dan budaya Indonesia. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan petualangan kita selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga semangat dan salam lestari.